Perkenalkan, nama saya Indra Wulan dengan NIM 2021-34001 kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran. Pada video ini, saya akan membahas materi mengenai buku strategi pembelajaran, yaitu pada bab 4 dengan penulis Haidir dan Salim, editor Rusmiati, dan diterbitkan oleh Perdana Publishing. Mengenai submateri, yang pertama ada pengertian strategi, metode, pendekatan, dan pembelajaran. Yang kedua ada tingkatan-tingkatan metode pembelajaran. Oke, baik. Pada materi yang pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran. Nah, dalam kajian teknologi, pendidikan strategi pembelajaran termasuk ke dalam ranah perancangan pembelajaran. Perkembangan strategi pembelajaran sebagai suatu ilmu mengalami perkembangan yang diawali dari dunia militer. Nah, selanjutnya dipergunakan dalam lapangan pendidikan dan pembelajaran. Dalam peperangan sangat diperlukan strategi untuk memperoleh kemenangan. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap siapa musuh yang akan dihadapi, berapa jumlah kekuatan yang mereka miliki, senjata jenis apa yang digunakan, persediaan atau akomodasi apa yang dibawa, dan lain sebagainya. Menjadi hal yang paling penting dalam sebuah peperangan untuk memperoleh kemenangan. Tanpa identifikasi ini, mustahil kemenangan akan dicapai. Bahkan yang lebih tragis lagi adalah seluruh prajurit pilihan yang dipersiapkan akan mati dengan sia-sia karena kelalaian seseorang panglima perang yang mempersiapkan strateginya itu. Nah, materi yang kedua ada tingkatan-tingkatan metode pembelajaran. Tingkatan-tingkatan metode pembelajaran yang pertama ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan pendekatan umum serta rangkaian tindakan yang akan diambil dan digunakan guru untuk memilih beberapa metode pembelajaran yang sesuai dalam pembelajaran. Nah, yang kedua ada rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran merupakan kombinasi yang spesifik dari metode-metode yang dipilih dalam suatu kegiatan pembelajaran tertentu. Nah, dalam proses pembelajaran, kombinasi dari beberapa metode mengajar sebagai wujud pelaksanaan dari rencana instruksional ini dapat dicontohkan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada ceramah, tanya jawab, dan tugas. Metode konvensional atau yang disebut dengan metode ceramah adalah lazim digunakan oleh kebanyakan guru di sekolah saat ini. Metode konvensional pada umumnya terdiri dari pemberian penjelasan atau ceramah kepada peserta didik diiringi dengan pemberian tugas atau latihan. Kegiatan guru dalam hal ini adalah memberikan penjelasan di depan kelas dan mengadakan tanya jawab serta memberikan contoh pemecahan masalah. Penggunaan metode ceramah dalam suatu pembelajaran sebaiknya dilakukan dengan memberikan waktu dan ruang kepada peserta didik untuk melakukan aktivitas-aktivitas pembelajaran secara aktif dan kreatif. Misalnya dengan memberikan keleluasan berpikir, bertanya, mengajukan masalah, dan melakukan penyimpulan. Dengan demikian, metode ceramah tidak hanya sebatas penjelasan-penjelasan yang disampaikan guru. Jika hal ini terjadi, maka peserta didik akan menjadi seorang yang pasif. Yang kedua ada ceramah, diskusi, dan penugasan ceramah. Diskusi dan penugasan sebagai diketahui bahwa metode ceramah senantiasa diawali dengan memberikan informasi kepada peserta didik. Informasi yang disampaikan guru selanjutnya dijadikan sebagai bahan untuk didiskusikan oleh peserta didik. Pada akhir kegiatan diskusi, peserta didik diberikan beberapa tugas yang harus dikerjakan saat itu juga. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh peserta didik setelah diskusi berlangsung. Yang ketiga ada ceramah, demonstrasi, dan eksperimen. Biasanya penggunaan metode demonstrasi selalu diikuti dengan eksperimen. Apapun yang didemonstrasikan baik oleh guru maupun oleh peserta didik yang dianggap mampu untuk melakukan demonstrasi tanpa dieksperimen tidak akan mencapai hasil yang efektif. Dalam melaksanakan demonstrasi, seseorang demonstrator menjelaskan apa yang akan didemonstrasikannya. Biasanya suatu proses sehingga semua peserta didik dapat mengikuti jalannya demonstrasi tersebut dengan baik. Metode eksperimen adalah metode yang peserta didiknya mencoba
mempraktekkan suatu proses tersebut. Setelah melihat atau mengamati apa yang telah didemonstrasikan oleh seorang demonstrator, eksperimen dapat juga dilakukan untuk membuktikan kebenaran sesuatu, misalnya menguji sebuah hipotesis. Nah, yang keempat ada ceramah, sosiodrama, dan diskusi. Metode sosiodrama harus diawali dengan penjelasan dari guru tentang situasi sosial yang akan didramatisasikan oleh para pemain atau pelaku. Tanpa diberikan penjelasan, peserta didik tidak akan dapat melakukan peranannya dengan baik. Oleh karena itu, ceramah mengenai masalah sosial yang akan didemonstrasikan penting sekali dilaksanakan sebelum melakukan sosiodrama. Nah, sosiodrama adalah sandiwara tanpa naskah dan tanpa latihan terlebih dahulu, sehingga dilakukan secara spontan. Via salah yang didramatisasikan adalah mengenai situasi sosial. Sosiodrama akan menarik bila pada situasi yang sedang memuncak kemudian dihentikan. Yang kelima ada ceramah, problem solving, dan tugas ceramah. Problem solving dan tugas pada saat guru memberikan pelajaran kepada peserta didik, ada kalanya timbul suatu persoalan atau masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan hanya penjelasan secara lisan melalui ceramah. Untuk itu, guru perlu menggunakan metode pemecahan masalah atau problem solving sebagai jalan keluarnya. Kemudian diakhiri dengan tugas-tugas baik individu maupun tugas kelompok, sehingga peserta didik dapat bertukar pikir untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Nah, yang keenam ada ceramah, demonstrasi, dan latihan ceramah. Ceramah, demonstrasi, dan latihan metode latihan umumnya digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari bahan yang dipelajarinya. Karena itu, metode ceramah dapat digunakan sebelum maupun sesudah latihan dilakukan. Tujuannya dari ceramah untuk memberikan penjelasan kepada peserta didik mengenai bentuk keterampilan tertentu yang akan dilakukannya. Sedangkan demonstrasi di sini dimaksudkan untuk memperagakan atau mempertunjukkan suatu keterampilan yang dipelajari peserta didik. Misalnya, belajar tari jaipong, peserta didik sebelum berlatih jaipongan diberikan penjelasan dulu seluruh gerakan tangan, gerakan badan, dan sebagainya melalui ceramah. Nah, yang ketiga ada taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan cara-cara khas yang diambil guru untuk melaksanakan metode tertentu dalam kasus-kasus tertentu. Dan yang keempat adalah ada latihan pembelajaran. Sedangkan latihan pembelajaran merupakan tahap yang terakhir adalah kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian sebenarnya yang terjadi dalam proses pembelajaran apabila taktik tertentu dipilih. Itulah materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya pamit.